Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Andika Raka Rizky, mahasiswa Universitas Tarumanegara, jurusan Ilmu Hukum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap kegiatan atau hubungan baik antara individu dan institusi maupun badan hukum ataupun antar institusi dapat saja ada perbedaannya. Misalnya perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemikiran, sikap maupun perilaku dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang membuat kita itu sebagai manusia itu wajar. Tetapi apabila tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa. Macam atau bentuk sengketa sangat beraneka ragam, tergantung hal-hal yang melatar belakanginya dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut, seringkali diperlukan kemampuan analisis yang dalam dan dilakukan secara teliti mengenai siapa saja yang dapat bersengketa. Hal ini pun sangat dipengaruhi oleh objek yang disengketakan itu sendiri. Berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa, maka sengketa dapat dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang tindih, yaitu sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian, seperti masalah-masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sengketa antar individu atau badan hukum, misalnya masalah ketenagakerjaan, di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah sengketa antar badan hukum itu sendiri, misalnya perselisihan antar koperasi di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan yang lainnya. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tetapi dalam setiap hubungan, khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Misalnya, dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran, baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul atau perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut, maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjiannya, ataupun disebabkan oleh hal-hal lainnya. Penyelesaian pada umumnya beberapa cara yang dapat dipilih atau dibedakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain, yang sering disebut sebagai alternatif menyelesaikan sengketa atau APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Untuk cara alternatif penyelesaian sengketa kecuali arbitrase biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mencapai win-win solution atau masing-masing pihak menyetujui masing-masing klausul sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal tersebut. Jadi apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat bergantung pada keinginan dan itikat baik para pihak yang bersengketa. Artinya bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka itu sendiri. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat ke dalam slide ini ada tema itu pengertian dari mediasi, yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa atau adanya perbedaan dua kepentingan yang tadi sudah saya jelaskan yang berselisih dibantu oleh pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga tersebut bersifat netral atau tidak berpihak antara satu dengan yang lainnya, yang disebut sebagai mediator. Untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mediator itu tidak memiliki wewenang atau tetapi hanya memfasilitasi atau mengkomunikasikan masing-masing kepentingan, baik dari yang satu, kepentingan dari satu dan yang lainnya. Lalu slide selanjutnya, sengketa tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak terkait dengan permasalahan tanah
terkait dengan kepemilikan, batas penggunaan ataupun pengelolaan lahan. Di mana di sini sering terjadi sengketa tanah khususnya di wilayah-wilayah yang masih belum terjamah oleh manusia. Bisa bentuknya berupa akte-akte timbul yang bersifat ganda ataupun adanya kepemilikan yang lebih dari satu pihak. Di sini kita sering sekali menemukan bahwa tanah tersebut seringkali mempunyai dua objek yang berbeda. Contohnya adanya dua sertifikat yang sama namun memiliki nomor yang berbeda. Itu tergantung dari masing-masing register di masing-masing kelurahan. Contohnya surat yang tertera atau nomor tertera di Girik itu biasanya sudah terregister sejak awal. Namun banyak sekali oknum, contohnya baik dari oknum BPN ataupun oknum dari kelurahan itu sendiri yang mengeluarkan banyak sekali nomor surat tanda atau sengketa tanah, sehingga menimbulkan banyaknya surat yang timbul. Contohnya ada sertifikat double dan ganda. Itu sering ditemukan di kepolisian ketika adanya laporan polisi yang masuk bahwa banyak sekali sengketa tanah atau akta-akta tanah yang double atau dimiliki oleh beberapa pihak. Hal ini membuat mafia-mafia tanah yang saat ini sangat merajalela di Indonesia menjadi merajalela atau mempunyai banyak sekali sertifikat double, sehingga kepolisian saat ini sudah membentuk contohnya di Baris Krim Polri sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang untuk menanggulangi contohnya mafia-mafia tanah yang ada. Selanjutnya next slide, yaitu di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pihak atau contoh kasus yang terjadi di daerah Banyuwangi, yang di sini adalah sengketa jadi antara saudari Titik Hadianingsih sebagai penggugat dan beberapa tergugat tanah yang di sini terdiri dari 4 orang, yang dimana tanah pertanian seluas 2.920 meter persegi di Desa Ketapang Banyuwangi. Sengketa ini muncul karena perbedaan hak kepemilikan tanah yang menimbulkan konflik hukum, yang dimana di sini alas hak yang dimiliki oleh saudari Titik Hadianingsih adalah berupa akta jual beli. Next. Nah, status kasus sudah masuk ke dalam ranah pidana karena pelayan jual beli tanah yang melibatkan sertifikat yang disengketakan dengan tuntutan untuk pembatalan sertifikat dan ganti rugi. Next. Di sini cara penyelesaian sengketa secara damai yaitu melalui perantara pihak ketiga yang netral tanpa harus masuk ke dalam pengadilan. Seperti dijelaskan tadi, terdapat pihak mediator atau terdapat adanya mediasi, sehingga dari pihak saudari Titik Hadianingsih dan juga pihak dari petani yang 4 orang yang tergugat itu saling bertemu untuk melaksanakan atau menemukan jalan keluar yang bersifat netral, sehingga terdapat win-win solution seperti yang disebutkan dari fungsi dari mediasi tadi. Hal tersebut yang menjadi kesimpulan untuk tulisan ini dibuat. Selanjutnya seperti yang kita lihat kronologi kasus, yaitu penggugat membeli tanah dari tergugat berdasarkan akta jual beli nomor 17/11/22/JB/1 tahun 1994. Namun para tergugat tidak menyerahkan tanah pada penggugat dan muncul klaim ganda atas sertifikat tanah. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang membuat munculnya sertifikat ganda atau double, sehingga menimbulkan kerancuan di dalam akta tanah tersebut. Lalu gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi karena ada pihak-pihak yang belum dimasukkan ke dalam gugatan, menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, lalu terjadilah mediasi dalam kasus ini. Yang pertama, upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, yang dimana ini pihak dari Ibu Titi itu sendiri, termasuk Badan BPN juga yang mengeluarkan surat tanah sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat tanah, lalu untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tanpa perlu proses peradilan lebih lanjut. Lalu yang kedua itu menyepakati pengembalian tanah kepada pihak yang sah sesuai dengan perjanjian jual beli dan menyelesaikan klaim sertifikat yang saling tumpang tindih tersebut. Nah, setelah itu maka terjadi kesepakatan yang dimana bahwa tanah tersebut memang sah, akta jual belinya milik Ibu Titi yang merupakan hasil dari kedua perjanjian yang jelas, yaitu akta jual beli yang ada, sehingga timbullah mediasi agar tidak persengketaan ini tidak terus berjalan di ranah hukum.
Lalu itu di sini bahwa jelas bahwa akhirnya melalui mediasi bahwa tanah tersebut diberikan kepada Ibu Titi Hardianingsih dengan tidak melanjutkan proses ini ke dalam ranah hukum, sehingga tergugat dapat terbebas dari ancaman pidana. Keuntungan mediasi yang pertama yaitu adalah mengurangi jumlah kasus perdata dan pidana yang berlalu di pengadilan. Lalu yang selanjutnya adalah mengembalikan hubungan baik antara para pihak yang saling bersengketa. Dan yang terakhir itu mediasi biasanya bersifat lebih cepat dan murah dibandingkan proses peradilan, karena kita tahu proses peradilan itu umumnya bersifat panjang sehingga membutuhkan biaya-biaya lebih. Namun apabila kita menggunakan mediasi dengan menggunakan pihak ketiga yang netral, dengan saling mengutarakan apa sih kemauan atau masing-masing pihak, sehingga itu akan menjadi lebih murah dan mempercepat proses regulasinya dibanding dengan proses peradilan pidana. Nah, fakta dalam kasus ini terdapat 2 sertifikat atau tanah seperti saya bilang, bahwa salah satu terbit tanpa sepengetahuan pihak yang merasa berhak. Tindakan penjualan tanah yang disengketakan diduga cacat hukum karena proses jual beli tidak disertai penyerahan fisik tanah. Masuk ranah pidana karena ada dugaan dokumen pemalsuan dokumen dan klaim kepemilikan yang tidak sah. Selanjutnya, kasus yang sudah memasuki ranah pidana tetap bisa dilakukan mediasi untuk penyelesaian aspek perdatanya. Seperti kita tahu, walaupun walaupun kasus itu sudah masuk dalam ranah pidana, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mediasi masih bisa tetap dilakukan. Selanjutnya, meskipun ada aspek pidana, mediasi bisa difokuskan untuk menyelesaikan klaim sipil seperti kepemilikan dan pengembalian tanah. Bisa menghindari proses hukum yang panjang dan memungkinkan penyelesaian secara damai antara kedua pihak. Berarti proses yang panjang ini bisa dipotong, harga, maksudnya pengeluaran dari biaya yang dikeluarkan, kosnya itu juga lebih murah, sehingga banyak hal positif yang bisa dilakukan dari penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya itu tahap mediasi yang dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangannya. Masing-masing pihak menyampaikan posisi mereka terkait dengan kepemilikan dan legalitas dari sertifikat tersebut. Mediator mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian, termasuk pembatalan sertifikat yang disengketakan atau pembagian hak tanah. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika mediasi dilakukan, maka ada 3 pihak yang harus bertemu. Pertama adalah pihak-pihak yang saling bersengketa dan juga mediator itu sendiri. Jadi mediator juga harus merupakan pihak yang setidaknya mengerti tentang proses atau sengketa tersebut, sehingga mediator dapat mengusulkan jalan keluar atau penyelesaian seperti apa yang seharusnya bisa dilakukan. Selanjutnya, next. Hasil dari mediasi yaitu setelah perundingan panjang, dua pihak menyepakati untuk pembagian lahan sesuai dengan hak masing-masing. Pihak yang merasa dirugikan setuju untuk menerima kompensasi dari pihak yang sudah memiliki sertifikat atas bagian tanah tersebut. Kesepakatan ini kemudian dicatat dalam dijadikan dasar perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Jadi seperti kita lihat, walaupun sudah jalannya ke ranah pidana, namun tetap saja kesepakatan ini kemudian dicatatkan dasar perjanjian tertulis yang sah, sehingga masing-masing dari pihak sudah jelas mempunyai haknya masing-masing, dan itu sudah tercatat di hukum dan sah. Dan ada efek akibatnya apabila perjanjian tersebut tidak dijalankan. Manfaat mediasi yaitu menghindari proses hukum yang panjang dan berlarut seperti yang tadi sudah dijelaskan, biaya mediasi yang lebih murah, dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Next. Berikut adalah tantangan dalam mediasi sengketa tanah yang dapat kita lihat bahwa seringkali para pihak sulit mencapai kesepakatan karena emosional terkait klaim kepemilikan yang kuat, ya dimana masing-masing pihak merasa kalau mereka itu merasa benar dan merasa sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut. Lalu yang kedua, salah satu pihak mungkin kurang memahami aspek hukum kepemilikan tanahnya sehingga merasa dirugikan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dasar tanah atau warkah dari tanah itu rumit. Banyak sekali hal-hal yang harus dimiliki. Mungkin ketika satu pihak merasa tanah mereka benar, tapi sebenarnya alas hak atau hak tanah tersebut ada yang salah. Oleh karena itu, ketika seorang penyidik dari kepolisian melakukan penyelidikan terhadap asal-usul tanah, dibutuhkan fase yang panjang karena asal-usul tanah itu harus dicari tahu, sehingga banyak sekali masyarakat yang kurang memahami terkait dengan alas hak tanah yang mereka punya. Lalu sertifikat ganda dan dokumen yang tidak sah membuat mediasi menjadi lebih rumit. Nah, selanjutnya begini kita ada rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Pertama, dari Badan Pertanahan Nasional harus lebih proaktif dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat tanah.
karena yang seperti kita tahu bahwa proses register atau pembukuan di BPN itu masih belum terakomodasi dengan baik dan baru masuk ke dalam digitalisasi itu sekitar tahun 2014, sehingga masih banyak tanah-tanah yang belum terregister dan masih harus dicari dokumen-dokumen sebelumnya di BPN itu sendiri. Lalu perlu adanya sosialisasi lebih luas terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi agar masyarakat lebih memilih penyelesaian damai. Sehingga ketika kita tahu adanya dua pihak yang bersengketa, maka kita perlu menyadarkan bahwa sebenarnya ada cara lain loh. Cara lain itu seperti berupa mediasi, bukan hanya melalui dari ranah pidana. Lalu pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait sertifikat tanah untuk mencegah terjadi sertifikat ganda. Oleh karena itu adanya peraturan menteri yang mengharuskan di tahun 2026 nanti bahwa girik ataupun egendom dan lain-lain yang berasal dari kepemilikan tanah alas hak tanah harus segera disertifikatkan, karena ketika nanti sudah memasuki peraturan menteri 2026 tersebut, maka segala hal yang bentuk girik dan egendom dan lain-lain yang sifatnya bukan sertifikat hak milik akan tidak diakui oleh pemerintah. Selanjutnya, next. Simpulannya itu penyelesaian secara damai segala dengan asas penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimana penyelesaian secara damai itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya melalui negosiasi atau mediasi. Banyak sekali hal tidak harus selalu melalui ranah pidana. Dalam sengketa tanah seperti kasus ini, mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, mengurangi konflik dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Kenapa? Karena sudah jelas masing-masing pihak saling mengutarakan apa kemauan mereka, apa hak-hak mereka yang ingin mereka dapatkan, sehingga timbullah jalan tengah atau penyelesaian perkara yang lebih mudah dan membuat masing-masing pihak merasa lebih tenang. Selanjutnya, demikian paparan terkait dengan sengketa tanah yang diselesaikan melalui pihak mediasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.